Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar pembahasan soal ISPS Matematika kelas 6 di bab 4 bangun ruang. Di pelatihan 8 kita akan membahas soal mengenai luas permukaan bangun ruang part 1. Jadi nanti ada 10 soal, Karina akan bahas nomor 1 sampai nomor 5 lebih dulu, baru nanti nomor 6 sampai nomor 10 itu di video berikutnya, nanti linknya Karina taruh di bawah ya. Ini ada di halaman 112. Yuk adik-adik subscribe dulu channel Kak Rina supaya Kak Rina semakin semangat bikin videonya ya. Nah, terus jangan lupa diklik juga tombol loncengnya dan like share juga. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita langsung bahas soal nomor 1. Sebuah dus berbentuk kubus memiliki tutup dengan luas 81 cm persegi. Berapakah luas permukaan dus tersebut? Jadi kubusnya bentuknya seperti ini. Ya. Lalu yang sudah diketahui ini adalah tutupnya, yaitu yang bagian ini. Ya, nah perlu adik-adik ketahui sisi kubus ya. Ini adalah terdiri dari 6, ya, atas bawah ya 2, lalu sisi-sisinya 4. Jadi ada 6. Berarti kita tinggal kalikan saja ini dengan 6 ya. Jadi luas permukaan kubus adalah 81, ini 81-nya cm kubik ya. Jadi Kak Rina tidak. Nah, seperti ini. Ya, 81 dikali 6. Hasilnya adalah 468 cm persegi ya. Kemudian sekarang kita ke nomor berikutnya. Ke nomor 2. Sebuah mainan kayu memiliki bentuk dan ukuran seperti gambar di samping yang ini. Tentukan luas permukaannya. Ini adalah bangun prisma tegak segitiga ya adik-adik. Di mana luas permukaan prisma rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling ya, keliling alas kali tinggi prisma. Nah, ini sebetulnya dia bentuknya terbalik ya adik-adik ya. Kalau kita mau lihat dia harusnya seperti ini. Ya, dia harusnya muter. Nah, ini sayangnya nggak bisa diputar ya adik-adik ya. Nah, nggak bisa diputar. Jadi, oke, bayangkan saja dia alasnya yang ini. Jadi, bentuknya kurang lebih nanti kalau Karina gambarkan seperti ini. Nah, begini. Ya, lalu begini. Nah, gini ya. Nah, jadi ini tuh yang 20 ini ya. Kemudian ini yang 18. Kemudian ini yang 12, ini yang 16 ya. Nah, kita masukkan rumusnya. Luas alas ini kan luas alas segitiga ya. Jadi segitiga itu setengah alas kali tinggi. Ya, jadi ini setengah alas kali tinggi. Karina tulis di sini. Luas alas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Ya, jadi kita masukkan rumusnya 2 kali 1/2 kali 12 ya. 12 tuh yang ini. Ya, kali 16 yang ini. Ya, ditambah ini keliling alas. Keliling alas itu berarti kita tambah semua sisinya yaitu 16 tambah 12 tambah 20. Baru dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya yang ini. Ya, 18. Kita proseskan yang ini Karina akan coret dulu ya. 2 ya dengan 12. 2 dibagi 2 1, 12 dibagi 2 6. Jadi kita kalikan 2 dikali 6 dikali 16 192. Lalu ini kita tambahkan 48 kali 18. Ya, 48 kali 18 hasilnya adalah 864. Jadi 192 ditambah 864 hasilnya adalah 1056 cm persegi. Berikutnya nomor 3. Sebuah kaleng berbentuk tabung memiliki panjang jari-jari alas 10 cm dan tinggi 28 cm. Ya, jadi R-nya adalah 10 cm, kemudian T-nya adalah 28 cm. Ditanya luas permukaan kaleng. Nah, bentuknya tabung ya. Kalengnya berbentuk tabung.
Jadi luas permukaannya semua berapa? Nah, luas permukaan tabung rumusnya adalah luas selimut. Ya, kalau kita gambarkan jaring-jaringnya tuh kayak gini adik-adik. Nah, ini namanya selimut. Ya, ini alas, ini tutup. Nah, ini selimutnya. Kemudian kita masukkan rumusnya ya. Luas selimut itu rumusnya adalah 2πr kali T. Kemudian luas alasnya adalah 2πr kuadrat ya. Jadi kita masukkan 2 kali 22/7 kali 10 kali 28 ya, tingginya 28 ditambah 2 kali 22/7 kali 10 kali 10. Ya, ini kita coret, kita sederhanakan 7 dengan 28, 7 dibagi 1 7 dibagi 7 1, 28 dibagi 7 4. Jadi kita kalikan 2 kali 22 kali 10 kali 4 hasilnya adalah 1760. Kemudian yang ini 2 dikali 22/7 dikali 10 dikali 10 hasilnya 628,57. Hasilnya adalah 2388,57. Ya, nah ada cara kedua. Ya, cara kedua ini jadi dari rumus yang ini kita sederhanakan menjadi 2πr kali R kali T. Ya. Di mana 2 dikali 3,14 pi kali R-nya 10 tadi ya. Lalu yang ini 10 ditambah 28. Ya, ini 2 dikali 3,14 dikali 10 hasilnya 62,8. 10 ditambah 28, 38. Ya, dikalikan hasilnya 2386,4. Nah, ini kurang lebih sama ya karena kita menggunakan 22/7. Kalau yang ini kita menggunakan 3,14. Ya, tapi kurang lebih sama ya, kurang lebih ya. Nah, sekarang kita ke nomor berikutnya. Nomor 4. Yang berikutnya nomor 4. Sebuah akuarium memiliki ukuran seperti gambar di samping. Berapakah luas permukaannya? Tanpa tutup ya. Jadi luas permukaannya kecuali tutupnya. Berarti jadi Karina kasih tahu dulu rumus luas permukaan balok adalah 2 kali P kali L ya, 2 kali P kali L ada 2. Kenapa? Karena ada atas bawah ya, alas dan tutup. Lalu 2P kali T. 2P kali T ya, ini adalah sisi yang berdiri ya, depan dan belakang. Ada 2 ya. Lalu 2 L kali T ya. Kenapa? Karena ini sisi kanan kiri. Nah, karena nggak ada tutup, jadi yang tutup itu kan yang P kali L ya. Berarti ini kita tidak kita kali 2, jadi langsung P kali L yang ini. Ya, yang ini sama kita masukin aja ya. Kita masukin sekarang masing-masing ukurannya. Ya, T sama dengan 25, P sama dengan 40, L 20. P kali L ini jadi 40 kali 20 tambah 2 kali 40 kali 25 ditambah 2 kali 20 kali 25. Hasilnya 800 ya, ini 2000 ditambah ini 1000. Hasilnya adalah 3800 cm persegi. Sekarang yang nomor 5. Adit memiliki selembar karton dengan luas 0,25 meter persegi. Karton tersebut digunakan untuk membuat sebuah tabung yang memiliki tutup dan dengan panjang diameter 8 cm dan tinggi 18 cm. Kemudian berapa sisa lembaran kartonnya? Nah, adik-adik ini karena kita menggunakan cm, luas kartonnya Karina akan ubah menjadi cm dulu ya. Seperti ini. Jadi 0,25 itu akan Karina kali dengan 10.000 ya. Jadi 1 meter sama dengan 10.000 cm persegi. Jadi 0,25 kali 10.000 hasilnya adalah 2.500 cm persegi. Sekarang kita cari sisanya dengan mengurangi luas karton dengan luas tabung. Kalau luas kartonnya kan tadi 2.500 cm persegi ya. Ya, jadi kita langsung taruh. Kemudian kita kurangi dengan luas tabung. Nah, luas tabung itu rumusnya yang ini ya. Kemudian kita masukkan rumusnya ke sini, L 2.500 ya dikurangi 2 kali 3,14 kali 4 ya dikali 4 tambah 18.
yaitu 2.500 dikurang 25,12 kali 22, ya ini 22. Kemudian 2.500 dikurang 552,64. Hasilnya adalah 1.947,36 cm persegi. Nah, kita sudah sampai nomor 5, berarti pembelajaran kita sudah selesai ya. Nomor 6 sampai nomor 10 nanti ada di video berikutnya. Akan Karina taruh linknya di kolom deskripsi. Pembelajaran kita untuk kali ini sudah selesai ya adik-adik. Jangan lupa di-subscribe dulu dong adik-adik, bantu Karina supaya lebih semangat terus bikin videonya. Ya, klik loncengnya juga, like dan share juga boleh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.